Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih senang budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sata Tema Reva dengan NIM 202302109090. Saya dari kampus Universitas Esa Unggul, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penentuan Kebijakan Pemeliharaan dengan Metode Reliability Control Maintenance 2 pada mesin granulator 02 dalam proses produksi pupuk organik. Di sini ada latar belakang dalam industri, khususnya di PT Petrokimia Gresik. Proses produksi pupuk organik sangat bergantung pada keandalan mesin, salah satunya adalah mesin granulator 02. Namun mesin ini sering mengalami kerusakan dengan waktu kerusakan atau downtime yang tinggi, terutama pada komponen fan belt, bearing, gearbox, dan motor listrik. Kebijakan pemeliharaan yang selama ini diterapkan masih bersifat korektif atau corrective maintenance, yaitu perawatan yang dilakukan setelah kerusakan terjadi. Hal ini yang menyebabkan biaya perawatan meningkat dan efisiensi menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi perawatan yang lebih tepat dan efektif. Salah satu metode yang dapat dilakukan atau yang dapat digunakan adalah Reliability Control Maintenance 2, yang membantu menentukan tindakan pemeliharaan terbaik berdasarkan analisis fungsi, mode kegagalan, dan dampaknya. Sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan pemeliharaan yang optimal bagi mesin granulator 2 di PT Petrokimia Gresik dengan metode Reliability Control Maintenance 2. Tujuannya mencakup yang pertama, mengidentifikasi komponen kritis berdasarkan data kerusakan. Yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak kegagalan melalui FMEA. Yang ketiga, menentukan jenis perawatan yang paling efektif atau schedule condition based atau run to failure. Yang keempat, menghitung interval peralatan optimal. Terakhir, meningkatkan keandalan mesin, menekan biaya, dan mengurangi downtime secara signifikan melalui strategi pemeliharaan preventif yang sistematis. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Reliability Control Maintenance 2 dengan tahapan sistematis. Yang pertama, identifikasi komponen kritis. Berdasarkan data kerusakan historis untuk menentukan komponen paling rentan. Yang kedua, analisis FMEA, mengkaji mode kegagalan, penyebab, dan dampaknya untuk menghitung risk priority number atau RPN. Ketiga, RCM 2, decision worksheet, menentukan jenis perawatan optimal atau terjadwal kondisi atau run to failure. Yang keempat, perhitungan interval atau wable, menentukan waktu peralatan yang efisien sebelum kerusakan. Yang terakhir, MVCM, menganalisis efisiensi proses pemeliharaan sebelum dan sesudah strategi diterapkan. Seterusnya itu hasil FMEA. Fan belt memiliki nilai RPN tertinggi, yaitu 168, menjadi prioritas utama perawatan. Sini ada tabel FMEA atau komponen. Di sini ada tabel FMEA yang dimana ada komponen mode kegagalan, penyebab kerusakan, SOD, dan RPN. Nah, di sini ada 4 komponen, yaitu fan belt, bearing, gearbox, dan motor listrik. Nah, fan belt mode kegagalannya yaitu putus, penyebab kerusakan, tegangan berlebihan, SOD-nya 873, di mana 8 dikali 7 dikali 3 sama dengan 168. Bearing, mode kegagalan aus, penyebab kerusakan, pelumasan kurang, SOD 763, RPN 126. Gearbox, mode kegagalan, gigi aus atau pecah, penyebab kerusakan, beban berlebihan, SOD 952, RPN 90. Metode motor listrik, mode kegagalan, panas berlebihan, penyebab kerusakan, pendingin kurang, SOD 642, RPN 48. Metode ini mempermudah menentukan komponen paling kritis. Di sini ada keputusan perawatan. Di sini ada tabel seperti tabel sebelumnya, tapi di sini ada jenis kegagalan, dampak, dan
tindakan pemeliharaan yang direkomendasikan. Nah, di sini ada 4 komponen: fan ball, bearing, gearbox, motor listrik, di mana jenis kegagalannya sama fungsional, tapi di dampaknya fan ball, bearing sama tidak kritis, sedangkan gearbox sama motor listrik berbeda, itu tidak signifikan. Nah, sama juga di tindakan pemeliharaan yang direkomendasikan, fan ball sama bearing tindakan pemeliharaannya sama, yaitu schedule maintenance, sedangkan gearbox motor listrik sama, tindakan pemeliharaannya yang direkomendasikan run to failure. Jenis perawatan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kerusakan dan dampaknya terhadap proses produksi. Yang pertama itu komponen dengan RPM tinggi seperti fan ball dan bearing membutuhkan perawatan terjadwal atau preventif untuk mencegah kerusakan. Di sini sedangkan komponen seperti gearbox dan motor listrik memiliki dampak kerusakan tidak signifikan sehingga cukup ditangani dengan pendekatan run to failure. Selanjutnya, efisiensi pemeliharaan. Penerapan strategi pemeliharaan menggunakan metode RCM2 dievaluasi menggunakan pendekatan Maintenance Value Stream Mapping atau MVVCN. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu total proses pemeliharaan berkurang dari 504 menit menjadi 264 menit, sehingga terjadi peningkatan efisiensi sebesar 47,62%. Penurunan waktu ini membuktikan bahwa strategi pemeliharaan yang lebih terstruktur mampu mengurangi efektivitas yang tidak bernilai tambah, mempercepat proses servis, serta meningkatkan keandalan operasional mesin. Dengan demikian, RCM2 tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga menentukan secara operasional dan ekonomis bagi perusahaan. Sini ada kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya itu berbasis data historis, analisis menggunakan data nyata, kerusakan dan downtime, sehingga hasilnya lebih akurat dan relevan. Yang kedua, kombinasi metode FMEA, MVSM, pendekatan analitis yang komprehensif mencakup identifikasi risiko dan evaluasi efisiensi proses. Ketiga, aplikatif di industri, studi kasus nyata di PT Petrokimia Gresik membuktikan metode ini praktis untuk diterapkan. Yang menjadi keterbatasan yaitu pertama, cakupan terbatas hanya menganalisis satu mesin sehingga tidak mewakili seluruh lini produksi. Kedua, biaya tidak dijelaskan, aspek cost benefit implementasi strategis belum dibahas. Aspek SDM tidak dijelaskan, kesiapan tenaga kerja atau pelatihan teknis yang diperoleh. Penerapan metode Rehabilitation Trade Maintenance 2 atau RCM2 terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemeliharaan mesin granulator 02 di PT Petrokimia Gresik. Melalui analisis FMEA dan pemetaan MVSM, strategi baru mampu mengurangi downtime secara signifikan, meningkatkan efisiensi waktu pemeliharaan hingga 47,62%, serta menekan risiko kegagalan komponen kritis. Pendekatan ini juga memberikan landasan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Dengan hasil yang menjanjikan, RCM2 dinilai layak diadopsi oleh industri lain yang menghadapi tantangan serupa dalam keandalan mesin dan efisiensi operasional. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.